Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Firmansyah dengan NIM SSI 2023037883 dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang saya buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Bank Sampah Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall atau Studi Kasus Bank Sampah Desa Pamegarsari. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi berbasis web untuk membantu pengelolaan bank sampah agar lebih efektif dan efisien. Sebagai judul penelitiannya yaitu rancang bangun sistem informasi bank sampah berbasis web menggunakan metode waterfall atau studi kasus bank sampah desa Pamegarsari. Ini ditulis oleh Muhammad Khairullah, Muhajir Syamsu, dan Elia Sestri dan dipublikasi pada Jurnal Sistem Informasi atau Judin Volume 5 nomor 1 tahun 2024. Latar belakang penelitian ini masih digunakan sistem pengelolaan sampah secara manual di Desa Pamegarsari. Proses pencatatan data anggota transaksi sampah dan laporan masih dilakukan secara konvensional sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti data mudah hilang atau rusak, terjadi kesalahan pencatatan, pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama, dan informasi sulit diakses oleh anggota. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan sampah secara lebih efektif. Dan untuk rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi bank sampah berbasis web yang efektif dan efisien menggunakan metode waterfall untuk mendukung pengelolaan sampah di Desa Pamegarsari. Selanjutnya untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama ada sistem hanya difokuskan pada pengelolaan data anggota, data jenis sampah, transaksi, setoran sampah, pelaporan. Sistem belum mencakup pengelolaan bank sampah dalam skala kota atau wilayah yang lebih luas. Dan tujuan penelitiannya ini adalah menghasilkan sistem informasi berbasis web yang mampu mempermudah pengelolaan data, meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat pembuatan laporan, memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Dan untuk subjek penelitiannya adalah administrator dan anggota bank sampah Desa Pamegarsari. Sedangkan objek penelitiannya adalah sistem informasi bank sampah berbasis web yang dikembangkan. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode pengembangan peraturan waterfall. Metode waterfall memiliki tahapan yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya untuk tahap yang kedua ada perancangan sistem. Ini membuat desain sistem, database, dan antarmuka pengguna. Dan yang ketiga ada implementasi. Ini tahap pengkodean atau pembangunan aplikasi sesuai desain yang lebih dibuat. Dan yang keempat, ada pengujian. Sistem diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima yaitu pemeliharaan, tahap perawatan, dan berbagai sistem setelah digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Metode waterfall ini dipilih karena memberikan alur pengembangan yang terstruktur dan mudah dikendalikan. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dikembangkan dan dapat digunakan. Dan ini ada beberapa fitur yang tersedia yaitu ada login pendaftaran. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem sesuai hak akses masing-masing. Pengelolaan data sampah. Ini sistem juga mampu mencatat jenis sampah, setoran sampah, transaksi anggota secara otomatis dan terintegrasi. Dan selanjutnya ada laporan dan penarikan saldo. Sistem ini menyediakan laporan secara real time serta fitur penarikan saldo hasil tabungan sampah. Setelah dilakukan pengujian, seluruh fitur berjalan dengan baik sehingga sistem dinyatakan layak digunakan. Selanjutnya, untuk analisis permasalahan dan kontribusi ilmiahnya dari hasil
Hasil penelitian dapat dianalisis bahwa masalah utama berasal dari proses manual yang mengakibatkan ketidakefisienan kerja, kesalah pencatatan data, lambatnya proses pelaporan, rendahnya kualitas informasi. Dengan adanya sistem berbasis web ini, masalah tersebut dapat diminimalkan. Untuk kontribusi ilmiahnya, penelitian ini memberikan contoh penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi bank sampah pada tingkat desa. Penelitian seperti ini masih relatif sedikit sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa di daerah lain. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan penelitian ini yaitu pendekatan sistematis dan struktur melalui metode waterfall. Yang kedua ada fitur ini yang dibangun cukup lengkap dan mendukung aktivitas bank sampah. Dan yang ketiga ada sistem telah melalui proses pengujian sehingga tingkat kendalanya cukup baik. Namun juga ada terdapat kekurangannya. Yang pertama ada metode waterfall kurang fleksibel jika terjadi perubahan kebutuhan pengguna di tengah proses pengembangan yang akan mendatang. Yang kedua, penelitian ini belum menjelaskan secara detail analisis biaya dan manfaat sistem. Dan yang ketiga, sistem masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan fitur secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk rekomendasi pengembangannya, berdasarkan hasil review ini terdapat beberapa rekomendasi pengembangannya. Yang pertama ada menggunakan metode agil. Metode agil dapat dipertimbangkan karena lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah menambahkan fitur analitik. Fitur analitik dapat membantu pengambilan keputusan melalui visualisasi data dan laporan yang lebih mendalam. Dan yang ketiga ada integrasi dengan pemerintah desa. Sistem dapat dihubungkan dengan platform administrasi desa sehingga sehingga cakupan penggunanya menjadi lebih luas. Dengan pengembangan tersebut, sistem akan menjadi lebih adaptif dan memiliki nilai manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, untuk kesimpulannya ya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan metode waterfall mampu menghasilkan sistem informasi bank sampah berbasis web yang efektif untuk lingkungan desa. Sistem yang dikembangkan dapat membantu pengelolaan data menjadi terstruktur, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pembuatan laporan, meningkatkan pelayanan kepada anggota bank sampah. Namun demikian untuk pengembangan di masa mendatang perlu diperhatikan aspek fleksibilitas sistem agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.